Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya mahasiswi PPG Fitriadi Septiani dalam Renungan Malam edisi Jumat 2 September 2022. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Renungan Malam, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman serta pelita dalam kehidupan kami, agar kami dapat semakin bertumbuh dan menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas yang menjadi renungan malam kita pada saat ini diambil dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan saya memberikan sebuah tema kecil, yaitu salam sebagai wujud persaudaraan. Dalam renungan kita malam hari ini, pada bagian akhir surat Kolose, Rasul Paulus ingin menyampaikan salamnya dan pesan-pesan terakhir kepada jemaat di Kolose, dan ia menuliskannya dari penjara di Roma. Salam ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki rasa kebersamaan dan persatuan dengannya, yaitu mereka yang terlibat dalam pelayanannya atau teman sepelayanannya. Yang pertama kita dapat melihat yaitu kepada Tikhikus dan Onesimus, yang disebut Rasul Paulus sebagai saudara yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan sepelayanan dalam Tuhan. Paulus sangat percaya kepada mereka berdua. Karena itu mereka direkomendasikan oleh Paulus untuk memberikan penjelasan dan pertanyaan mengenai atas apa yang dialami oleh orang-orang di kala itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menghadapi ajaran palsu atau ajaran yang menyesatkan. Kehadiran mereka memberi penguatan serta penghiburan untuk saling menghibur. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menyampaikan salam dari ketiga teman sekerjanya, yaitu Aristarkus, Markus, dan Yesus yang disebut dengan Yustus. Di sini ia mengakui bahwa mereka bertiga merupakan sumber penghiburan bagi dirinya. Ia juga menyampaikan kepada ketiga temannya yang bukan Yahudi, yaitu Epapras yang merupakan hamba Kristus Yesus, yang berdoa untuk jemaat di Kolose dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat yang dekat dengan kota di Kolose, yaitu jemaat Laodikia. Ia meminta agar surat ini dibacakan di sana, dan ia juga menasehati Arkhipus, teman seperjuangannya dan pemimpin jemaat di Kolose, supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh perhatian, tenaga, dan penguatan bagi jemaat yang dipimpinnya.
Apa yang dilakukan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa walaupun ia dalam keadaan terbelenggu atau saat ia di penjara, ia tetap bersemangat melakukan pembinaan melalui tulisan yang berupa sebuah nasihat serta penghiburan kepada jemaat di Kolose dan kepada orang-orang yang telah memberi diri dalam pelayanan. Ia meyakini adanya kasih karunia bagi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Walaupun di tengah berbagai pergumulan yang Rasul Paulus hadapi, ia tetap saling menguatkan untuk memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Kolose agar mereka tidak terpengaruh dalam ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Sebagai orang yang percaya, pada saat atau masa sekarang, kita dapat belajar dari seorang Rasul Paulus untuk saling menguatkan serta menghibur di dalam keadaan yang kita lihat, berbagai pergumulan yang kita hadapi. Karena setiap pribadi kita pasti memiliki sebuah masalah atau pergumulan yang kita alami. Oleh karena itu, dari Rasul Paulus, di tengah-tengah berbagai pergumulannya, kita diajarkan untuk dapat saling mengasihi serta mengingatkan, menghibur dan menguatkan sesama kita untuk saling mengasihi dalam Kristus. Itulah kita sebagai manusia yang ada dalam kehidupan sekarang. Kita diajarkan untuk saling menguatkan, menghibur, mengasihi dalam kasih persaudaraan walau di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga melalui renungan malam kita pada saat ini, kita dapat belajar untuk mengasihi sesama kita. Amin. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berterima kasih karena kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman dan kepercayaan kami, mengajarkan kami untuk kami dapat saling mengasihi, untuk kami dapat saling menguatkan di tengah berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk terus saling mengasihi kepada sesama kami, baik itu dalam persahabatan kami, persaudaraan kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.